Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
ini. Dan mari sama-sama sebelum kita mendengarkan tausiah dari beliau, insya Allah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Baitul Syuhada Langgadang. As-Sadaqah Langgadang. Dan terus kita melakukan Allah. Mari sama-sama kita bersatu. Kalau seandainya umat Islam, apalagi di kampung kita ini, insya Allah kita bersama membangun masjid ini, insya Allah berkah akan turun dari ini. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama Ustaz Nasrullah kepada al-Mukarram yang tafadhal masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan suara yang terburuk jadi semangat. Alhamdulillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil din. Yang kami hormati Dua DKM, pengurus DKM, Bapak Saudara yang dirahmati oleh Allah yang telah menjaga masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam ketaatan, kemuliaan, insyaallah berhubungan bersama dengan kita semua insyaallah di surga. Amin. Yang kami hormati Ustaz Arafah yang telah membimbing jemaah Arafah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teruskan amal saleh ini sampai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang mulia. Yang kami hormati para asatidz, para hujjaj, para kiai yang hadir, kami mohon izin belum sempat perkenalan satu demi satu, khususnya pemimpin dari kaum yang Magnet Rezeki Aceh, Ustaz Muhammad Muribi, dan juga hadirin yang hadirat Bapak Ibu, hadirin yang hadirat jamaah salat subuh dari Masjid Umar Baitul Syuhada. Salam kenal dari saya Nasrullah, asalnya kelahiran Jakarta, besar di Jakarta, tapi darahnya adalah Inggris. Allah mengenalkan satu ilmu yang akhirnya berjudul Magnet Rezeki. Alhamdulillah, ilmu ini saya bukukan dan menjadi buku bestseller sepanjang sejarah Indonesia awalnya. Insya Allah tahun ini akan masuk rekor muri menjadi buku bestseller 7 tahun berturut-turut. Alhamdulillah, semuanya dari Allah SWT. Konten dari buku ini adalah mengajak kita semua untuk kembali menjadi manusia. Memang judulnya rezeki, tapi rezeki ini luas. Rezeki ini kesehatan, kebahagiaan, keharmonisan, tapi juga rezeki berupa uang, kendaraan, rumah, ibunya. Tapi tidak berhenti sampai di sana, tapi juga rezeki berupa
surga Allah dan ridho. Maka kita namakan judulnya magnet rezeki. Dan sekarang kita berada di ujung bulan Rajab. Di ujung bulan Rajab ini ada peristiwa ajaib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin tunjukkan kepada kita semua tentang keajaibannya, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun manusia yang diperjalankan sedemikian ajaibnya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kajian tentang Isra Mi'raj ini sudah banyak. Sekarang yang ingin saya ambil maknanya adalah kalau nabinya ajaib, keajaiban Nabi disebut sebagai mukjizat. Ulamanya ajaib yang disebut dengan karamah. Pertanyaannya, apakah kita semua yang ada di tempat ini, di masjid ini, dan manusia keseluruhannya bisa menjadi ajaib juga? Jawabannya, masa nabinya ajaib, ulamanya ajaib, tapi umatnya tidak ajaib? Pastinya insya Allah kita semuanya akan menjadi manusia yang ajaib. Apa itu manusia yang ajaib? Sebagaimana biasanya dari bahasa Arab, takjub, kita menakjubkan. Menakjubkan ini sesuatu yang di luar, beyond batas akal kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam. Maryam ini punya tempat sujud, tempat mihrab yang beliau tak kemana-mana, jadi situ saja duduk diam bersujud. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Selalu ditemukan rezeki, makanan di sampingnya. Jadi ketika Zakaria masuk ke mihrabnya, ternyata di sampingnya ada sate makan. Betul ya? Besoknya datang lagi, ternyata ada semalam sirbu. Ya. Besoknya datang lagi ada batagor dan bambu. Besok datang lagi ada coto Makassar. Besok datang lagi sop kodlo. Zakaria heran dan bertanya, ya Maryam, anna laki hadha? Ini dari mana? Saya tidak lihat kamu pergi kerja, belanja, masak, pesan GoFood, tidak dilihat. Tapi selalu ada makanan di sisinya. Anna laki hadha?
Saya mau tanya yang di belakang ini, pernah bukan buku resep? Ada punya buku resep di rumah? Punya. Tapi sekarang pakainya Google dan nggak punya buku resep. Sekarang pertanyaannya, untuk apa buku resep? Untuk apa bu? Buku resep untuk apa? Dinyanyi. Buku resep itu apa? Dinyanyikan. Ini caranya. Satu sendok makan bawang merah, satu siung bawang putih, garam secukupnya, ambil gorengan, masukkan minyak goreng. Pertanyaan, apakah kenyang sebenarnya? Resep makanan kalau hanya dinyanyikan selesai, bukan untuk itu tujuan resep masakannya. Tujuan resep masakan untuk dipraktek. Betul bu? Betul pak? Tujuan resep masakan untuk apa? Sekarang pertanyaannya, untuk apa ayat yang tadi dibaca? Untuk dinyanyikan. Selesai. Man lam yata'addab bil Quran falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengindah-indahkan melakukan Al-Quran ini bukan bagian dari golongan kami, maka kita belajar merapihkan tajwid makhraj. Selesai. Sampai situ ayatnya sudah kita simpan. Tidak dipraktikkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan keajaiban demi keajaiban di dalam Al-Quran? Tujuannya sama seperti orang yang membuat buku. Tujuannya supaya orang yang membaca mempraktekkan. Akhirnya Zakaria belajar sama Maryam. Ini yang unik pak. Bu, ini yang unik. Zakaria nabi belajar sama yang bukan nabi. Maryam bukan nabi. Tidak ada nabi perempuan. Tapi akhirnya Zakaria belajar. Zakaria bertanya pada Maryam, ya Maryam, anda lagi ada tadi. Kemudian buat minta Allah yang supaya syaitan bisa. Kalau begitu kata Zakaria, ajarkan saya ilmu keajaiban ini. Ajarkan saya ilmu keajaiban. Diajarkan sama Maryam sampai akhirnya paham. Oh ini cara, begini cara. Akhirnya dipraktekkan ya oleh Zakaria. Di ayat berikutnya Zakaria berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kalau Maryam bisa dapat keajaiban berupa makan, maka izinkan aku juga dapat keajaiban berupa anak yang soleh. Nah itu doanya. Kalau Maryam bisa punya makanan dengan cara yang ajaib, izinkan aku ya Allah untuk dapat keajaiban juga. Setelah itu langsung Allah kasih jawaban, wasyuka Yahya, dikasih kabar gembira namanya Yahya. Sampai akhirnya Zakaria heran dan bertanya, ini masih awal-awal orang belajar keajaiban, kok bisa? Ya Allah, kenapa bisa? Saya bisa dapat keajaiban padahal saya sudah sangat tua, sementara istri saya mandul. Di universitas mana? Lelakinya tua, istrinya mandul, punya anak. Di universitas mana? Ini kalau di Aceh apa? Unsia. Semester berapa belajar di Unsia? Di semester berapa? Lelaki tua, istri
istri mandul bisa punya anak. Di semester berapa dipelajari? Artinya universitas kita tidak belajar kurikulum keajaiban. Dan ini yang sudah mulai hilang di kalangan masyarakat. Di kalangan umat ini semuanya sudah pakai logika saja. Padahal ada yang di luar batas logika. Dan Allah ajarkan Nabi kita nyampe langit bertemu dengan Allah. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6, 7 menembus batas langit. Kenapa kita tidak ajaib? Barat datang menjajah pendidikan kita. Barat datang menjajah kurikulum pendidikan kita. Otak kita dijajah. Supaya apa? Selesai. Tidak ada yang namanya laki-laki tua, istri mandul, dapat anak, tidak ada ceritanya. Kita di stop di sana. Dan akhirnya beginilah kehidupan kita. Maka kita harus kembalikan kembali ilmu keajaiban. Maka ini misinya Magnet Rezeki untuk mengembalikan. Ayo, insya Allah kalian bisa dapat keajaiban. Nanti keajaiban itu tiba-tiba pulang dari masjid ini ada yang beri nasi utang. Udah lama gak ketemu. Pas ketemu di depan kamu ikut juga di pengajian di awal kali. Masya Allah. Ya, saya teringat kamu punya utang sama saya agak banyak, 20 juta saja. Sudah 10 tahun kamu tidak bisa bayar. Tapi karena kamu ikut pengajian di saya lunasi semuanya. Ini keajaiban, ini namanya ma'un. Kalau kita memakai logika, tidak bisa. Kita harus di luar batas logika. Dan ini yang Barat ajarkan kepada kita, anak-anak kita, semua pendidikan kita, semua keajaiban-keajaiban dihilangkan. Dan akhirnya kita akan menjadi seperti sekarang. Kemudian ada yang bertanya, Pak Ustaz, itu kan Maryam, ibunya Nabi, pantas diajaib. Itu kan Zakaria Nabi, pantas ajaib. Lalu bagaimana kami? Kami ini kan orang biasa. Nah, kita kasih contoh. Ayat yang orang biasa dapat keajaiban. Ada dalam surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada jamaah salat subuh Masjid Umar, Masjid Musyahad. Wahai jamaah Arafah, wahai jamaah masjid, wahai alumni pengajian. Kan udah belajar pengajian, itu berapa lama kita belajar pengajian? Sulaiman bertanya kepada jamaahnya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dalam waktu yang cepat? Qala ya'rifu min al-jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Aku bisa pindahkan. Qala ifrit ini rajanya jin. Aku bisa pindahkan istana Ratu Bilqis itu sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Apa kata Sulaiman? Sudah belajar keajaiban. Masa kamu tak puas lagi Sulaiman. 1000 kilometer istana Ratu Bilqis dipindahkan dalam waktu 2 jam. Kelamaan. Ayo, siapa lagi yang di ujung sana? Kita hanya sampai ke Sulaiman. Coba di ujung sana yang paling belakang, kamu bisa berapa lama? Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah seorang yang bukan siapa-siapa, nobody. Makanya tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Kalaupun ulama mencoba menebak namanya Asif bin Barahiyah. Tapi wallahu a'lam. Karena ya ayat Allah ini tidak menyebutkan nama. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang ujung sekali tidak ketahuan siapa. Tapi dia belajar ilmu keajaiban. Nah, dia belajar ilmu keajaiban. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarf. Aku akan pindahkan singgah sana Ratu Bilqis sebelum matamu berkedip. Coba Bapak Ibu tahan, jangan Bapak Ibu tahan matanya, jangan tahan 5 jam. Tidak sanggup.
Artinya apa? Cepat sekali. Langsung pindah itu istilah. Sekarang saya mau tanya, untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita? Untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita? Sudah baca Al-Quran belum? Ramadan diulang-ulang. Kalau misalnya saya rasa ini sudah 10 kali hafal dulu, paling mudah. Tapi 10 kali ketemu di ayat. Untuk apa ini ayat dibacakan? Surat An-Nahl ayat 38 atau 40 sampai 40. Untuk apa ayat ini diceritakan kepada kita? Dia. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Selesai. Dinyanyikan. Maka insya Allah kita naik derajat. Setelah ini praktek. Bismillah, insya Allah. Bagaimana prakteknya? Sekarang saya mau tanya di sini. Mohon maaf. Siapa di sini yang mau punya uang banyak? Tidak ada yang mau. Dan mohon maaf ya, saya tanya dulu. Siapa di sini yang mau punya uang banyak? Cuma 3 orang. Tidak ada satu uang. Kayaknya tahu begitu bahasa Korea di masa itu. Coba sekali lagi saya tanya, siapa di sini yang dalam hatinya, hati kecil sebenarnya pengen punya uang, banyak, jangan kata. Sebenarnya ini saya, ya kalau semua, semua. Siapa di sini yang mau punya uang banyak? Boleh kata, alhamdulillah mulai banyak. Cuma yang lain takut Ustaz, di masjid kok kita bicara uang, tidak ada dalilnya. Ayo, ada nggak dalilnya? Sekarang saya mau tanya, itu tadi yang katakan, sekarang tanggung jawab. Surat dan ayat berapa di dalam Al-Quran yang Allah itu banyak duit? Apalagi ini masih rezeki, bukan duit. Ya, Wayattaqillah ayat 9. Yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu, diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, secara ajaib. Tapi ini masih rezeki, masih luas. Yang tadi saya tanya, siapa yang mau punya uang banyak? Yang angkat tangan tanggung jawab. Surat dan ayat berapa dalam Al-Quran Allah dulu punya duit banyak? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat buku magnet itu. Ya, cuma subuh ini nggak dibawa ya, nanti insya Allah. Ali Imran, Al-Ma'idah. Nah sekarang coba lihat di handphone, kalau ada yang pegang handphone atau Al-Quran, surat 71 ayat 12. Surat 71 ayat 12. Yang tadi Ustaz kita baca itu 69 Al-Haqqah. Ini Al-Haqqah. Setelah itu ya kemudian 71 Al-Haqqah Al-Mulaq. Ini surat 71 ayatnya 12. Bunyinya bagaimana? Wa yumdidukum bi amwalin, akan dikasih harta yang banyak. Harta itu selama ini kita tahu bicara harta di masjid. Mohon izin kalau seandainya saya bicara harta di dalam masjid. Loh, mana sih kok bicara harta dalam masjid? Karena ulama membaca di dalam masjid. Karena ayat
Kalau orang barat mau nggak duit yang banyak orang barat? Mau sekali. Orang barat mau duit banyak. Bagaimana caranya mereka mau dapat banyak duit? Silakan beli semua buku barat. Semua buku orang barat itu cuma satu ilmunya, kerja. Kalau mau duit banyak kerja. Kalau kurang kerja keras. Mau lebih banyak lagi kerja cerdas. Mau lebih banyak lagi kerja menindas orang. Akhirnya itu yang terjadi, orang barat kerja, nggak ada ujungnya. Sementara di dalam Al-Quran Allah juga tunjukkan caranya supaya banyak. Caranya tarik ke atas di ayat yang ke-10 itu. Di ayat yang ke-10 itu caranya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Minta ampun kepada Allah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ sesungguhnya Allah Maha Yursilis sama alaikum midrara, akan diturunkan hujan yang lebat. Hujan yang apa? Hujan yang apa? Bukan lagi. Hujan yang lebat. Hujan yang apa? Bukan lagi. Hujan yang lebat. Hujan yang apa? Kalau di Jakarta ceramahnya biasanya dialog, kalau di sini sepertinya monolog. Hujan yang lebat, artinya hujan lebat ini rezeki yang banyak sekali. Allah berikan. Tapi apa caranya? Minta. Makanya kalau orang ibarat itu word sampai di situ sampai workaholic, gila kerja. Nah, kalau yang cara kita umat Islam apa caranya? Taubaholik. Apa itu? Taubaholik. Gila taubat. Cari taubat di sana. Di mana ada taubat dia cari. Di mana ada taubat dia cari. Kenapa? Karena itulah pintu dapatkan kaca. Coba lihat di ayat ini. Tidak ada sedikit pun kata-kata Allah. Kerjalah yang aku kasih duit yang banyak. Taubatlah, aku kasih duit yang banyak. Jadi pulang dari sini jangan ada yang terjadi. Loh, jangan ada yang Loh, ini bagaimana Ustaz? Mengarahkan orang supaya tidak kerja maksud saya begini. Kalau di tempat kerja yang ada gosip, bersaing, mengalahkan orang lain, suap, korupsi, lebih baik tak kerja. Kalau dilakukan pekerjaan di kantor, datang di kantor, hanya ada dengki, serakah, marah, dendam, lebih baik tak kerja. Kalau pergi ke tempat kerja yang dilakukan hanya melihat aurat, membuang waktu, korupsi berjamaah, lebih baik tidak kerja. Di sini saja pasti. Kalau lagi tempat kerjanya seperti itu, maka kita ingin mengajak kita semua untuk kembali ke dalam ilmu yang benar ini ada di dalam Al-Quran. Dan insya Allah, alhamdulillah setelah ada yang membaca ilmu kita dapat mobil sebulan gratis. Di Jumat ketika ada itu pengajian seperti ini, oh ternyata bisa ya dapat rezeki secara ajaib. Pulang dari masjid yang dia lakukan istighfar, banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, ya Allah, minta ampun kepada Allah. Sampai akhirnya dia datang ke rumah ibunya, minta ampun ya ibu, saya minta ampun kalau saya selama ini menzalimi. Doain saya mudah-mudahan dapatkan barokah. Sebulan kemudian suaminya bilang, Bunda, aku dapat mobil dari bos. Bosnya bosan, bosnya ini dari Taiwan, punya mobil si Alfi ini. Kemudian dia bilang, saya bosan di mobil yang baru.
bantu aja. Ini suaminya driver, supir, dikasih mobil si Alvin putih umur 5 tahun. Padahal dia cuma minta HRV putih, mobil Honda HRV putih. Tapi ternyata yang dikasih sama Allah si Alvin putih. Begitulah Allah kasih yang lebih baik. Makanya yang sering terjadi kita dibohongi dunia akhirat. Padahal Al-Quran juga adalah petunjuk untuk dunia. Dan Al-Quran disebutkan man 'amila shalihan min zakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh baik laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu akan diberikan kepadanya hayatan thayyibah, hidup yang baik. Maka ini petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan ya, ada yang 20 tahun gak punya anak, kemudian dipraktekkan ilmu keajaiban ini. Alhamdulillah dapat. Ada yang punya hutang sebesar 5,5 miliar, ketika dia dengarkan ilmu magnet rezeki, alhamdulillah langsung ada orang yang lihat anaknya dibayar cash. Ada yang pergi haji, ada yang pergi umrah gratis. Alhamdulillah. Tentunya ini cuma sebagian kecil dari keajaiban yang Allah nanti akan berikan di sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini, pendahuluan ini bisa membawa kita pada silaturahmi yang lebih banyak. Silahkan dipelajari ilmu. Ini sebenarnya bukan ilmu saya, bukan ilmu kami, tapi ini ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu keajaiban. Cuma mungkin kita kasih branding saja, magnet rezeki. Di YouTube gratis dipelajari, ada juga di Telegram itu tersusun rapi kurikulumnya, mulai dari 1, 2, 3 sampai 40 sekian audio. Silahkan dipelajari gratis semuanya. Dan insya Allah di sini ada Ustaz Muhammad Parmadi yang memimpin gerakan magnet rezeki di Aceh. Silakan nanti dipelajari, all free, semuanya gratis, kecuali kalau seperti buku karena dia harus dicetak, akhirnya ada biaya. Kalau di Gramedia sini ya mungkin ada biaya ongkos kulit, tapi semuanya royaltinya semua untuk seluruhnya. Tidak ada niat untuk berjualan, niatnya untuk menyampaikan ilmu, kabar gembira Islam, insya Allah bisa terjadi. Dan mudah-mudahan sebenarnya harapan besar pada Aceh bisa menjadi contoh bahwa masyarakatnya menjadi masyarakat yang ajaib. Masyarakatnya menjadi masyarakat yang ajaib. Tiba-tiba dari bawah keluar minyak, dari atas turun hujan emas. Insya Allah. Karena begitu Pak, yang terjadi di Madinah seperti itu. Bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia, harta warisannya 11,2 triliun, 70.000 ladang kurma. Tidak masuk akal. Itu Umar bin Khattab, penghasilan per bulannya 233 miliar satu bulan. Itu Umar bin Khattab. Silahkan nanti saya dapatkan dari buku Fikih Ekonomi Umar karangan Dr. Jariban. Itu adalah hasil dari tesis doktoral dengan predikat summa cum laude di Universitas Ummul Qura. Jadi kuat sekali. Itu dari 70.000 ladang pertanian, satu ladang pertanian itu di sana 160 juta satu itu. Dan beliau punya 70.000 ladang. Jadi kalau kita belajar Islam, nggak mungkin Pak gajinya UMR, nggak mungkin. Kalau kita belajar Islam, nggak mungkin nggak makmur, pasti makmur. Dan bahkan ada profesor yang meneliti, kalau di bawahnya ingin ada minyak, maka jadikan penduduknya Islam. Contoh, Timur Timur lepas dari Indonesia. Kenapa dia lepas dari Indonesia? Karena di bawahnya ada minyak. Australia itu begitu mendukung ingin melepaskan Timur Timur dari Indonesia, akhirnya lepas. Dan ketika dilepas, ketika dilihat di bawah, minyaknya hilang. Minyaknya hilang di bawah, Masya Allah. Minyaknya hilang. Sekarang Timur Timur biarkan miskin, karena ternyata tidak ada minyaknya.
mulai dari mana aja. Kita kaji pelan-pelan. Mulainya dari minta ampun. Dan masyarakatnya jadi hobi. Hobinya itu taubat. Hobinya itu istighfar. Hobinya itu nyari di mana pintu taubat, di mana pintu taubat. Ketika dikatakan ada pintu taubat dalam Ramadan, maka Ramadan penuh. Ada pintu taubat. Dia gila taubat. Ya Allah, saya banyak dosa ini, saya dosa di mana saya bisa bertaubat sedekahnya. Ya Allah, saya bertaubat hari ini, ya Allah, bagaimana saya bisa minta taubat, datang orang tua, minta ampun, minta ridho. Ya Allah, saya sekarang ini berdosa, di mana saya bisa minta taubat? Dia datang ke anak yatim, kemudian dia cium anak yatim, dikasih baju, kasih sepatu, kasih tas, dikasih dimuliakan, dikasih rekreasi, sampai senyum ini yatim ini, anak yatim. Alhamdulillah dosa saya diampuni. Gila taubat, bukan gila kerja, gila taubat. Kalau dia gila maksudnya kan tergila-gila, bukan gila yang marah, tergila-gila. Nah kalau masyarakatnya sudah tergila-gila dengan taubat, ada azan di dalam Allah, langsung lari 5 juta rakyat Aceh lari menuju azan. Kenapa? Karena gila taubat. Nah kita mewujudkan generasi seperti ini di Aceh insya Allah. Karena selama ini masyarakat kita itu yang dia silau Pak, dengan K-pop, silau dengan Korea, silau dengan Amerika, silau dengan penipuan itu. Kan baru saja di Indonesia ada yang ditangkap namanya Ika Sumai. Anak-anak muda milenial itu sekarang mulai, mohon maaf, agak sombong, karena dia bilang kita bisa dapat uang banyak, dia minta cash. Ternyata penipuan, flexing, dia pamer Ferrari, dia pamer Lamborghini. Kita lihat ya, untuk makmur itu bukan begitu. Makmur itu seperti Umar, penghasilan 233 miliar per bulan, tapi makan 2 lauk sudah terlalu berlebihan. Kita inginnya begini, nggak bisa seperti orang-orang barat, kita nggak bisa. Hobinya kita itu setelah kita punya banyak uang mau ke masjid. Hobinya itu dia taubat. Mudah-mudahan kita pelan-pelan belajar ini, insya Allah ada 101 jurus, ini baru 1 jurus, namanya jurus perisai rezeki. Rezeki kita terhalang karena dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Terakhir tadi Ustaz Al-Fatihah tadi, Masya Allah ya, sudah sampaikan salawat pakai rezeki, pakai zikir, pakai tambah salawat. Kalimat tadi itu ada di pintu apa? Ada di pintu Raudhah, ada di makam Rasulullah SAW. Jadi kalimat itu sangat agung. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'id. Boleh bagaimana kita salawat sebentar? Saya tambahkan dengan salawat ya. Saya tambahkan setelah ini dengan salawat. Ada 3 salawat dalam rangkaian salawat tersebut. Dalam hadis riwayat Abu Nu'aim, barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, akan Allah hindarkan dia dari kefakiran, jadikan kaya, selamat di sisa kubur dan masuk surga. Itu hadis riwayat Abu Nu'aim. La ilaha illallah la
insya Allah kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa